bahwa aku ini sebetulnya anak haram dan orang yang aku anggap sebagai ortuku selama ini ternyata kakek dan nenekku. Dan ibuku ternyata yang selama ini aku anggap sebagai kakak perempuanku. Sebetulnya saya sudah mendengar berita ini sejak 5 bulan yang lalu. Cuman efek dari berita ini membuat aku jadi tidak percaya diri sampai sekarang, terutama dalam mencari pasangan. Belum selesai. Kenapa? Belum selesai, ada FYI-nya. Apa? FYI, kalau kasih saran jangan bawa agama mas. Kalau bisa, soalnya saya ateis. Kamu mempermasalahkan anak haram tapi gak percaya agama. Harusnya kan berarti kan gak usah mempermasalahkan itu. Mongkon ateis. Kapan iki mari? Nanti Tuwek lho. ojo kapan rabi? Ojo kan wis tuwek lho. Kator ya diowe. Tipsimu lho marekno. Selamat datang di podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Mending enak gitu. Masa lalu milik Sita gitu. Mau bukan iya, Sita. iya. Coba Oke, ya. bisa. Podcast Exit. Masa lalu milik Sita. Bersama saya Firza Malaza. Dan saya Bian Brilianti. Kita sekarang masih bersama Sita. Aku tak saupe. Sita anak magang. Sita. Masa lalu milik Sita. Berarti hari ini kita mengulik Sita. Iya. Udah 1 minggu belum ganti baju lagi. Gimana sih? Ada Ya. magang mas. Ini udah pada Klambiku ganti ingin semua. tok. Iya, Parah. kebacut anjen bojone kebacut pelit. Pelit. Aku Pak. Bayaran magangnya gak sepiro nang kene mas. Tuh. Tete gak iso tuku klambi mana aku. Dek curhat emang Bian tuh pelit Mas, gak tau nukokno aku kelambi, tapi nukokno katok terus. Kabeh tak lakon lho, tak kekekno kabeh lho. Sing disuwek ngisor tok soalnya. Ibu. Ya Allah lurus bisa lurus. Ya udah biarkan orang berpikir itu. Iya nih ngomong aku seksual kok. Oke biasa teman-teman Ultras Buntu dimanapun berada, terima kasih masih bersama kita, masih mendengarkan kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mux dan juga Mux Kreatif dan juga Mux Coffee yang selalu setia mendampingi podcast Exit. Bro, kabar terbaru kita akan pindah studio. Kita akan pindah studio ke sebuah lokasi. Gelora Bung Tomo. Kebesaran Mbak, kebesaran. Bau juga sih. Cedek sampah di kono mambu. Takutnya kita podcast Exit masa lalu milik kita kegaprak back tengah Mbak. Masa lalu pancong rok minggu. Masa lalu milik kita. Apa itu? Bro? Buri Iya. Kekeren itu bro. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaannya di direct message podcast Exit. Kita udah mengkolase, mengkulit. Betul. Bukan kolase ya, Iya kolase sama. Benar. Oh, sama ya, maaf kayak bisa bahasa Inggris. Kenapa gitu? kan. Kenapa gitu? Udah Cilianku bener. tuh fokus belajar mesu soalnya. Makanya fasih saiki. Makanya masih oleh mesu ale. Mulai jancuk verb 1, verb 2, verb 3. Wah, jancuk segala situasi bro. Ngeri ya, Gitu. ngeri. Oke, Bian langsung saja buka handphonemu dan baca pertanyaan dari Ya. Ultras Buntu dimanapun berada. Sedikit info, sekawan Nimo sudah 2,2 juta. 2,3. Salah ding, 2,3. Wah, Keren banget. Respect. 2,3 juta orang sudah melihat Benny Glundung. Iya. Makanya saiki ambune Mas Firza kayak popcorn saiki. Karena sering nang Exister gokil. Lebih ke sampler sih. Iya sih, anak kentang, anak somai goreng, anjing. Lanjut. Lanjut, Lanjut. Bi, fokus lah. Bian. Oke. Aku mana leng celeng. Karena kan si nyekel iki pertanyaan goblok. Si. Tapi terima kasih loh Sita, 2 episode kita ditemenin, jadi ada insight baru. Oke. Soalnya kita bingung sih kadang nek misalnya pertanyaannya itu dari wanita, kita menjawabnya dari sudut pandang Betul. laki-laki. Oh iya. Kalaupun Bian beberapa kali nyoba nyebrang tapi kan nggak valid. Nah, sekarang ada Sita ya kan. Si yo. Boleh. Aduh, rada senep aku Mas Dewi iki. Gak apa-apa soalnya magang dibayar per jam. Jadi kelek luwih suwe
Lumayan Kok minggu jalan ngarep. bayaran sing owner aku bayar. Minggu ngarep bisa tuku klambi, Mas. Ya Allah, ya Allah. Oke. Halo Mas Bian, Mas Firza, jangan sebut usernameku. Aku mau cerita sedikit tentang diriku. Di umurku yang berusia 27 tahun ini mendapatkan sebuah berita besar. Oke. 27 tahun. Apa kok ono pause? Gede banget iki. Oke. Bahwa aku ini sebetulnya anak haram. Dan orang yang aku anggap sebagai ortuku selama ini ternyata kakek dan nenekku. Dan ibuku ternyata yang selama ini aku anggap sebagai kakak perempuanku. Sedangkan ayahku gak tahu di mana, soalnya setelah menghamili ibuku, dia tidak tanggung jawab. Alhasil aku belum pernah bertemu. Saat ini Haiki father absence. Saat ini Cowok, sorry. cowok. Oke. Kan gak dibaca namanya, bebas aja lah. Enggak, aku goleki mau hilang cowok. Oh, sorry. Emang HP ini Bian tuh sing iPhone lawas. Tadi naik digocek gini, ojo ngomong sorry. Logo. Iki wis iki. Emang tai anjing. Kayak gimmick. Saat pertama kali mendengar berita itu aku sebetulnya kaget, tapi aku berusaha menutupi itu dan bertingkah seolah-olah biasa aja. Nah, karena aku juga bingung bagaimana cara menanggapinya. Sebetulnya saya sudah mendengar berita ini sejak 5 bulan yang lalu. Cuman efek dari berita ini membuat aku jadi tidak percaya diri sampai sekarang, terutama dalam mencari pasangan. Aku berpikir tidak ada wanita baik yang mau sama dengan orang yang latar belakang atau statusnya anak haram seperti aku. Akhirnya aku merasa bahwa hidupku ke depan seperti tidak ada artinya. Aku sebetulnya tidak ingin memiliki perasaan seperti itu, tapi aku gak tahu harus bagaimana. Makasih Mas Bian dan Mas Firza sudah membacakan. Oke. Belum selesai. Kenapa? Belum selesai. Ada FYI-nya. Heeh. FYI, kalau kasih saran jangan bawa agama Mas. Kalau bisa, soalnya saya ateis. Oh. Itu. Ini kontradiktif tapi Mas, kamu mempermasalahkan anak haram tapi gak percaya agama. Harusnya kan berarti kan gak usah mempermasalahkan itu. Mongkon ateis. Anak haram itu kan masalah perwalian saja yang berbeda. Dan gak dapat zakat tok sih. Ateis anak haram. Iku bastard atau bahasa Inggrisnya bastard kan anak haram ya. Tapi- Bahasa film. Ya tapi Bahasa gimana anak haram itu kan maksudnya menjadi negatif karena agama kan? Iya. Berarti nggak percaya Iya, iya, agama. Iya. Ateis itu kan Mungkin saja ini kudune dibahasakan sampai DE di luar nikah gitu ya, atau apa? Tidak. pun anak yang hamil di luar nikah sebenarnya kan nggak masalah. Lek Tanpa DE tidak. agama. Tapi DE mungkin tidak percaya agama, tapi DE mengikuti norma paling, Mas. Apa itu norma maksudnya? Nah bisa dibilang anak haram itu kan karena agama bukan karena norma. Iya kan hati kok goblok. Di-skip aja gak usah dijawab. Dewi juga lagi bingung gitu. Enggak sih, kita pastikan dulu haram itu ya apa ngono lho. Hamil, misalnya hamil di luar nikah, itu termasuk haram gak itu? Haram. Awakmu ini. Haram. Haram itu ya, termasuk haram. Anak haram itu. Iki Kak nuturi sampean Mas ya. Ya, Jadi iki sedikit lagi- ngomong agama ya. Iya, iya. Gak usah dirungokno. Lanjut aja kita. Gak nyambung kon, skip aja, skip. Aneh kontradiktif. Gak percaya Iya, agama. si tapi haram ya tidak. apa? Haram itu hamil di luar pernikahan. Oke. Nah, di mana ada beberapa hak-hak yang membuat anak ini jadi gak utuh, kayak kalau nggak salah zakat, terus Ya. wali. Kalau perempuan tuh wali ini nggak boleh bapake jadi nih Oh. adik bapake atau saudara yang Nah kan lain. bapak kau no. Apa? Kan bapak kau no. Bapak lungo. Oh, misalnya jadi. Nek misalnya jadi dan dinikahi seperti Ya. itu. Oh.
Gitu. Jadi Contoh-contoh amit-amit misalnya anak si A, aku ate gawe contoh kita. Ojo gawe contoh kita. ya kan gak apa-apa wis rabi goblok. Kan cepet dia apa bisa di agama. Ya sabar. Aku iki Andres. Ateis itu yang apa ya? Sorry. Ateis itu tidak Agnostis percaya. kan tidak percaya Tuhan. Ateis tidak percaya agama. Teis itu kan Tuhan. A itu berarti dia tidak mengakui keberadaan Tuhan Agnostik. sebagai pencipta. Agnostik nggak beragama, tapi dia percaya bahwa ada satu entitas besar yang menciptakan A, B, C, D, E. Oke. Kalau tapi nggak percaya ke 1, 2, 3 agama. Dia nggak mau pakai itu. Tapi aku percaya ono satu kekuatan besar. Gak percaya Yang agama. lebih besar dari Ateis? manusia. Nah, ateis itu tidak percaya bahwa ada kekuatan besar yang namanya Tuhan yang Maha Esa itu. Bener kan berarti aku. Kenapa dia masih bergejolak hatinya nek statusnya dari anak haram, sedangkan dia mengklaim dirinya tidak percaya agama. Oke, aku berusaha masuk ning pikirannya Mas iki Iya ya. iya iya. Mungkin yang membuat dia terguncang adalah, loh, jancuk, ternyata aku selama ini gak duwe bapak, cuk. Iku status bahwa ternyata aku dibujui selama iki. Oke. Kakek nenekku iki kudu bapak ibuku, tapi mereka kakek nenekku. Terus mari ngono kakak perempuanku lah iki MS ku iki sakjane sing ternyata aslinya. Nah, aku gak ngerti harus menghadapi apa. Aku terguncang, aku gak duwe kepercayaan diri untuk mencari pasangan, untuk melanjutkan kehidupan mungkin. Kamu kenapa ketawa? Kamu ngawur, Cak. Enggak. Boleh Enggak gitu, Beb. apa-apa. Ngawur, Beb. Enggak. Gitu. Jujur aja, Beb, kan merasakan apa? Enggak, aku Ya. kudu guyu ekspresimu iku lho, sing mau pertanyakan. Aku ya melok bingung ngono kan. Ya iya sih. Iya sih, aku ya bingung. Aku tapi maksudku iku aku mudeng, maksudnya Dek fokus iku ya iku aku kaget ngono lho dadakno ibuku bukan ibuku ngono Ya. kan. Gitu. Jadi dia terguncang dengan situasi bahwa oh ternyata aku iki anak yang ditinggalkan bapaknya. Nah, jadi coba dipetakan satu-satu sih, Mas. Kon iku gak senenge situasi iki apa? Kon merasa dibohongi selama ini. Ya toh? Atau kamu merasa anjir aku gak duwe bapak ngono kan. Nah, tapi selama ini kan harus dididik oleh figur itu dan ternyata plot twist. Iya iya. Nah, itu sih yang harus kita analisa bareng. Gimana menurut kalian? Kecuali lek permasalahannya dia kekurangan lack of affection, Ya. lack of love. Oh. Kekurangan figur orang tua. Itu kan yang nggak dicantumkan sama dia. Makanya kayak oh make sense nih kalau dia punya permasalahan di pencarian pasangan gitu kan ya maksudnya. Cuman dia kan bridgingnya tadi oh aku dadakno kudu apa namanya anak kandungi kakek nenekku Iya, iya. kan. Siapa yang mau menjawab? Podo pikir aja aku. Iya. Kalau aku sih, maksudnya ya udah oke. Kalau aku lebih ke oke kita anggap aja kita sampingkan dulu ya ini ateis iki Oke, Mas. boleh. Bingung iku soalnya berkecamuk nih. Iya. Kepala Aku suka terjebak dan buntu akhirnya pikiranku gitu. Tapi kita fokus aja di permasalahan tadi dia karena ada permasalahan ini yang akhirnya itu menjadi hambatan dia ketika dia itu dalam kehidupan percintaannya gitu kan, love life-nya gitu. Menurutku sing terjadi di sini adalah ketimpangan real self-nya dia sama ideal self-nya dia. Ideal self itu ya apa sih dia itu pengen harapannya dia terhadap dirinya dia sendiri. Real self-nya tuh ya pada ya dia sekarang ngono Ideal kan. self itu sesuatu yang di sisi ideal menurutnya dia. Real self itu yang sebenarnya dia seperti apa. Kayak gitu. Itu kenapa kok terus akhirnya dia merasa dia nggak worthy of love gitu kali ya. Oh, ideal selfnya dia ya aku iki menungso, duwe bapak, duwe ibu, duwe iki dan lain sebagainya terus karena satu perubahan tertentu jancuk jadi goyang iki. Ideal self sama real selfnya gitu ya. Nah, yang tadi sempat tak bingungin adalah kalau misalnya memang itu ya permasalahannya, kenapa apa kaitannya ambek kenyataannya baru kamu temui itu apa nih? Kayak gitu belum bukannya selama ini kamu ya menjadi orang yang seperti ini itu ya dengan latar belakang yang sudah kamu jalani Selama selama 27 ini tahun. kayak gitu loh. Jadi kecuali nek misalnya kamu kon nggak tahu ngerti opo iku cinta, kon nggak tahu
diambung kakek nenekmu, dikeplaki terus mungkin. Bapak ibunya yang aslinya itu di persepsinya kan bapak ibunya itu. Kayak gitu. Nah, mungkin misperceptionsmu gitu kan. Itu yang membuat apa gitu loh. Maksudnya kaitanmu yang kamu takutkan terhadap pasanganmu apa? Apakah dia tidak bisa menerima dirimu dengan segala ketakutanmu itu, ataukah seperti apa gitu kan? Karena apa yang kamu harapkan dari dirimu atas kejadian ini gitu? Karena menurutku ya kan kamu dengan, walaupun memang yang mendidik kamu gitu kan adalah kakek nenekmu mungkin, tapi kan masalahnya bagaimana didikan itu gitu kan? Apa yang kamu pelajari selama kamu dididik kakek nenekmu kan apa Mas kan koyo contemplating ngono. Enggak, aku mau masuk dari segi mana, aku sih bingung gitu. Soalnya kan berkecamuk Iya. perkara iki yo Iya. ateis iku mau yo. Heeh. Kayak gitu sih. Jadi ya menurutku apa sih yang kamu harapkan dari dirimu gitu loh, sampai kamu merasa bahwa kamu ini nggak worth it gitu untuk disayangi gitu. Karena kan apakah cawan kasih sayangmu ini nggak dipenuhi oleh kakek nenekmu? Aku Kayak mau gitu. mau menerjemahkan bahasanya Mbak siapa ini? Sulis. Mbak. Sulis Sakti. Suling. Mbak Jasmine. Oh, Mbak Jasmine. Jasmine. Nomor berapa kalau tanya ke Mami? Aduh. Selikur. Jadi maksudnya Mbak siapa ini tadi? Jasmine. Mbak Sulis ini tadi. Jasmine. Jadi sebenarnya gak ada yang berubah gitu dari sebuah cerita itu, sebenarnya nggak ada yang, nanti tolong dibetulkan ya sampai mengerjitkan dari dia. Yang perlu kamu telaah lagi adalah bahwa dengan 27 tahun kon bersama bapak ibumu yang aslinya nenek kakekmu, bukankah kamu sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang gitu? Dan dari Lanjut Mas. dan dari perubahan situasi ini sebenarnya nggak ada yang berubah secara esensial, karena kondisi untuk kasih sayang, kondisi untuk father figure, yang berubah di momen ini yang sangat signifikan adalah kon kudu nrimo bahwa oh iki kakakku, iki sebenarnya ibuku. Tapi peran ibu atau kasih sayang seorang ibu kamu sudah dapatkan dari kakek dan nenekmu. Nah, aku tahu rasanya bahwa di situasi ini kon isin dengan statusmu yang sebenarnya, sehingga confidence-mu entek, terus awakmu merasa tidak pantas untuk mendapatkan seorang wanita. Lah aku duwe latar belakang kayak gini. Nah, bibit bebet bobot iku lek kon ateis murni kon gak usah ngurus bibit-bibit bobot gitu. Ya lek kon ateis murni ya gak ngurus, kon berhadapan ambek perempuan ya wis iki aku. Ikilah misalnya jenengmu Rudi, ya ikilah Rudi dengan segala kelebihan dan kekurangan, kemampuan untuk nge-provide, terus mari ngono skill di dalam bekerja, skill komunikasi, kemampuanku dalam meresolusi konflik kalau kita berpasangan itu seperti apa. Aku bisa memberikanmu kasih sayang dan cinta kasih. Aku isok berkomunikasi, aku siap bekerja sama, siap membangun bahtera rumah tangga gitu. Dan ya ini soal persepsi bahwa ketika kon ngomong ambek ibumu, ngomong ambek pacarmu gitu kan, ngomong ambek pacarmu, ya iki bapak ibuku, ya kamu memperkenalkan kakek nenekmu itu tadi. Gitu. Aku ditinggal ambek ebesku. Terus dan ini ibuku yang secara biologis ya aku kenal gitu. Ya sebenarnya soal persepsi aja sih. Bagaimana kita memperkenalkan keluarga kita, ya kenal no keluargamu apa ono iki bapakku, iki ibuku, yang mana ternyata mereka sebenarnya adalah kakek nenekku. Terus iki ibuku secara biologis ditinggal ambil orang tua. Ceritakan apa adanya, dan aku yakin perempuan itu akan menerima kok cerita-cerita yang ditunjukkan oleh laki-laki, dan itu yang membuat laki-lakiku utuh, kan gak usah ngerasa kuat banget dan harus sempurna di hadapan perempuan. Kamu gimana kalau misalnya dideketin cowok yang secara tipikal itu maksudnya sifat ya, secara tipikal, secara kemampuan bekerja, skill, cara komunikasi cocok, terus dia bercerita tentang latar belakang itu,
Kira-kira keluargamu dan kamu nerima nggak? Kalau dari aku nggak tahu kalau keluargaku ya, karena kan mereka pasti punya persepsinya sendiri. Kalau misalnya dari aku, ketika aku memilih pasangan ya, yang terpenting ya nomor satu pasti pasanganku itu ya, Dianya itu pribadinya siapa? itu gitu kan, bagaimana dia menghadapi konflik. Kalaupun misalnya dia memiliki permasalahan itu yang dianggap dia itu adalah masalah, iya bagaimana dia ada di dalam tengah masalah itu seperti apa. Karena kan kita juga akan menikahi situasi itu gitu kan, yang kita akan. ya, Tapi kan yang terpenting adalah bagaimana dia di dalam situasi itu, kayak gitu. Itu perwakilan dari perempuan. Lek kon misalnya, aku gak pede mas nyedeki wedok lagi jawaban dari perempuan ya. Sebenarnya yang paling penting adalah kon iku sopo gitu. Soal latar belakang ya oke nanti dulu. Tapi kok memproses iku di umur 27 tahun, itu beruntungan pak. Daripada kamu memproses itu di early teenager, Usia yang lebih muda, di mana ya, berapu. secara hormon dia masih nggak stabil juga, gitu secara kan. identitas dia juga lagi. Ini kan perjalanan mencari identitas sebenarnya. Monggo, nak Firza. Enggak ngomong. Artinya saya tukaran. Ayo ada Dono aja yang jawab Dono. Itu ada Dono situ. Oh iya, ini podcast mendoan, mantap. Aku pakai baju di podcast lain. Aku sih nggak tahu ya, sama seperti Bian gitu. Sepertinya ini masalah murni ada di perasaanmu deh gitu. Karena dengan kamu memutuskan ateis, sedangkan kita terlampir 5 agama di Tetap kebahas cowok di dunia di Indonesia. Nggak tenang Iya, deh, ketok soko. Muka Ya makel lah be ateis. Enggak masalah Mbak ateis, maksudku dengan banyaknya agama, dengan banyaknya keyakinan dan kamu dengan yakin tidak mendengarkan, menutup telinga untuk semua ajaran itu dan kamu memutuskan untuk ateis, berarti kan ada keteguhan hati yang mantap. Sedangkan kenapa ketika diterpa cuman masalah status kamu anak haram, yang notabene anak halal pun juga sebenarnya akan merasa banyak kecewa dengan orang tuanya. Paham gak sih? Nah, kenapa kamu keguncang dengan masalah itu gitu loh? Iya, lek kon Ya, wis benar, happy benar, ambek benar. situasimu terus mari ngono hanya yang berubah status gitu ya. Enggak harusnya enggak ada masalah. Justru aku menyoroti kenapa kamu memilih ateis. Apakah mungkin oknum kamu memang benar-benar belum menemukan ajaran yang pas, ataukah oknum-oknum dari tiap agama ini terlalu berisik sehingga kamu mengesampingkan itu semua? Ya. Kalau jawabannya, kalau analoginya yang kedua, berarti seharusnya kamu nggak bermasalah dengan ateis, dengan anak haram gitu. Karena terus ketika aku anak haram, masa apakah aku layak dicintai? Anjing, respon emosiku juga metu itu kok agama mana? Anjing yang ditakdirkan najis pun ada beberapa yang benar-benar mencintai dia, beberapa menggunakan dia sebagai perlindungan, beberapa menggunakan dia sebagai mata pencaharian untuk berburu. Iya. Gitu kan gitu. Terus seekor anjing. Nah, kamu manusia tapi nggak ngiler kan? Nah, Anjing kan ngiler gitu. Menurutku itu sih. Jadi kayaknya pola pemikirannya ada yang salah nih gitu. Kayaknya ya. diambil rasional aja sih Mas, karena kalau misalnya kita ngomongin negara Eropa terus kemudian Amerika, ya kembali lagi sing jarene Mas Firza iku norma agama haram dan tidak haram itu kayaknya memang banyak di negara ketimuran ya. Gitu. Ya gak apa-apa ya, ayo berhadapan dengan itu, ayo berhadapan dengan situasi itu. Dan yang paling penting untuk disadari adalah kan wis fulfill gorong, wis fulfill itu apa maksudnya? Apa Sudah sudah puas? terisi belum ya, sudah puas belum dengan parenting yang selama ini dihadirkan oleh kakek nenekmu itu, yang selama ini juga kamu sadari sebagai orang tuamu. Kalau perubahan status aja sih, aku nggak bisa ngejudge soalnya mek ngono tok ae. Iya Ya, betul. nggak bisa Nggak, juga. kita juga nggak ngejudge itu sih. Dan yang kami sarankan adalah diambil rasionalnya aja bahwa tenang Mas, iki sing berubah hanya statusnya. Terus aku yakin bahwa perempuan itu tidak akan melihat itu gitu loh. Iya. Dan obrolan apa yang mengarahkan dua sejoli untuk ngobrol ke arah sana? Nek gak mau mulai gitu. Ya. Gak mungkin kan kayak awakmu waktu pacaran sama Sita.
pasti Bian menunjukkan jiwa leadership, ketegasan dan lain-lain yang itu membuat Sita akhirnya terpikat. Ya. Cerita nabi-nabi. Ya, mungkin Iya. karena agamaku kenapa bukan cerita nabi-nabi. Winter deh Aja Mas. cerita nabi-nabi biar aku lek jedek wedok cerita Iya. Islamologi. Berarti kan enggak ngono. sespesial itu ya Mas. Terus lanjut mana no? Anjing. Berarti kita cari perempuan sing paham nabi-nabi, tahu diciptai dia. Iya, benar iku. Tekon ndi mau. Iya. Aku Intinya adalah perempuan nggak akan meninggalkan itu. Justru perempuan meninggalkan Anda karena ada ateis anjing. iya kayak kan. Gak Bukan. ngurus keluargamu. Enggak ono. Enggak peduli deh. Enggak ono obrolan dua sejoli sing mengarah ke anak haram atau halal enggak ono. Iya, iya. Kecuali kamu yang memulai kayak, "Hai, Sid, apa kabar? Udah makan hari ini? Kerjanya lancar belum?" Pertanyaan itu kan. Enggak Iya. mungkin aku memulai kayak, "Hai, Sid, apa kabar?" Aku anak haram. Enggak mungkin ya. Iya. Paham gak sih? Iya. Iya kan? Enggak ada. Jadi kebingungan itu cuman akan berkutat di kepalamu gitu. Justru kegagalan relationshipmu itu malah yang lebih mengancam tuh status ateisnya daripada anak haram ya menurutku. Anak haram. Karena ateis tuh bisa dipancing dari obrolan kita menikah secara apa nih, Iya. gitu kan. Nah itu bisa mengarah ke sana. Tapi percaya mbak aku 100% nggak ada obrolan dari sepasang sejoli sing apakah kamu anak haram? Apakah kamu ibumu kasar deh kayak sorry tapi kelepasan gitu Mas kayak jadi nggak usah terlalu berlama-lama lah dalam kesedihan ini kayak perempuan Dia gak iso halus. Iya, gak iso Ya halus. apa caranya ngomong halus sih gini? perempuan nggak akan Gak mentu suaranya, Cuk. memperdulikan apa yang sekarang menjadi keresahan dalam hatimu. Gitu. Tak cari Mas. Kalau lek kon ngobrol masalah keluarga, karek ngomong, aku dari kecil diasuh sama kakek nenekku. Terus respon perempuan gimana? Oh iya. Terus orang tuamu kemana emang? Ibuku TKI. TKI di mana? Afghanistan. Ibuku TKI di Taiwan, terus bapakku di penggal komunis. Ngono ae lho. Cuk. Iya, orang tuaku dulu ini apa namanya? Jadi tenaga kerja Indonesia TKI di Gaza. Ibuku Bagian yang ngelapi peluru. ibuku yang bekerja di dapur darurat, Iya. bapak yang ngelapi peluru. Waktu dilap ketembak. Ketika atut. Gitu, nggak apa-apa Mas ya, Iya. sabar. Nggak ada yang bermasalah dengan itu sebenarnya. Aman. Ini cuman ada di pikiranmu dan sangat berbahaya di pikiranmu. Itu saja. Lek awakmu gak puas sampai 5 agama yang di Indonesia sih ono Sinto Mas. Cinta lah. Jepang Matahari. itu. Percaya matahari. Dewara. Apa Dewara. tahu Iya, iya. Kita ya Mas, semangat. Capek kali anjing. Semuanya masih baik-baik aja. Selanjutnya. Salam ateis. Anjing. Ya, kok tidak diuntungkan, Cuk? Iya. Iya, aku ingin nangkep itu. Iya. Wajar sih. Ada pilihan hidup yang lebih mudah yaitu beragama kan. Iku sing gak ada Bisa. penyakit mau. Iya, beragama. Iku ning pikir apa Baik deh. KTP ngono lho, kon gak usah declare lek kon iku ateis. Iya, nggak usah lah gitu. Pada akhirnya pernah nggak aku takut agama kalian enggak kan? Enggak. Kalian nih asik aja kan? Iya. Gitu. Agama kata takut nopo meneh? Apakah haram? Apakah halal? Dari mana aku tahu? Mungkin kamu tatuan MUI. Dia rada nyesel koyo emang ngetik koyo ngono ya. Loh, ning pertanyaan ning kene lho, pertanyaan tok aja kita kritisi kok. Anjing. Apa meneh ada disclaimer? Disclaimer tambah ngejlukno bisa. Gak tambah ngelemes. Goblok. Aduh. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Cak ya. Gitu, Cak. Aduh. Ini kan ada Sita nih ya kan. Lagi pas iki pertanyaan nih. Spesial episode kan. Kita bertiga kan. Special episode. Kita hadirkan sudut pandang perempuan. Iya nggak apa-apa lah. Iki pas iki. Halo Mas Fir, Mas B, aku mendengar Exit, tak doakan makin rame. Amin. Tepuk Amin. tangan, Lur. Terima kasih. Karena isi podcast kalian tuh asli keren banget. Oh.
Aku punya pertanyaan tapi jangan sebut nama atau username-ku. Oke. Aku perempuan berusia 26 tahun. Saat ini sedang bekerja di sebuah perusahaan tekstil. Oke. Berpacaran selama 3 tahun dan insya Allah menikah tahun depan. Amin. Amin. Lancar-lancar. Pertanyaanku sederhana. Aku dilema nantinya akan melanjutkan kehidupan sebagai wanita karir atau sebagai ibu rumah tangga. Suamiku memberikan aku kebebasan, tapi sepertinya cenderung ingin aku menjadi ibu rumah tangga. Suami bekerja dan berpenghasilan di atas UMR dikit. Dilema aku ini bikin stres dan kadang-kadang pusing mual. Yang membuat aku dilema adalah aku melihat orang di sekitarku. Wajar saja aku membandingkan. Oh ngene, aku ndelok orang-orang di sekitarku. Ono sing dadi ibu rumah tangga, ono sing dadi karir. Lek ibu rumah tangga kok ngene, lek ibu karir kok ngene. Lek aku milih iki gak iso ngene gitu. Jika aku melanjutkan karir, aku tidak bisa melihat tumbuh kembang anak aku. Sedangkan jika aku menjadi ibu rumah tangga, aku tidak ingin membunuh cita-citaku. Di satu sisi aku ingin melihat anakku melihat ibunya menjadi seseorang Oke. dalam tanda kutip. Di sisi lain aku ingin melihat secara langsung tumbuh kembang anakku karena parenting yang buruk bisa menghasilkan generasi yang buruk juga. Benar sekali. Mungkin aku akan kesulitan jika aku menjadi wanita karir. Kesulitan menjadi wanita karir jika untuk parenting gitu loh. Iya. Tapi penghasilan keluarga bisa aku topang jika aku berkarir. Ngono lho. Oke. Langsung aja dijawab sama ini wanita karir satu ini. Oke deh, saya tak disclaimer sih ya. Aku juga akan cerita dengan rumah tanggaku Iya, ya. betul. Sebelum dijawab ya. Oke. Dulu pada waktu Apa sih dancuk? Apa? Kabel iku apa? Cabut. Oh kabel gak apa-apa kok pamit. Hah? Ilang gak krungu. Nanti ono wong podcast ditinggal mulai sampai kabel. Kok iso cabut iku lho. Kecabut. Oh kecabut. Cabut gak mungkin dong masuk kabel. Aku cabut bos. Gitu kan gak mungkin. Waalaikumsalam. Waalaikum. Ya. Lek ngomong tempe ale. Kebetulan nih bapakku lek. Oh bapakmu gak mandani kon. Bapakku loser. Soalnya nek nang tapi nek kon rela gak apa-apa. Ya rela ya aku. Banyak podcast iku mesti gimmick-gimmick ngono sing kuat, Cuk. Tian dengan ibu sing mesti ganti-ganti. Ganti-ganti mana? Iya. Podcast hancur dengan Randika Jamil sing gak akrab ambek bojo gitu. Aku bapakku loser. Oke, lanjut ya. Saat menikah terus kemudian apakah ibu rumah tangga apa enggak? Sebenarnya dia udah memilih untuk menjadi wanita karir. Tapi aku pribadi kudu prinsip bahwa bojoku kudu kerja, Cuk. Aku pribadi duwe prinsip bahwa wedok iku dalam pernikahan kudu kerja somehow. Ya memang orang beda-beda situasinya ya. Tapi kalau di situasiku aku mending hire babysitter terus kemudian parenting kita lakukan setelah pulang kerja atau sesempatnya kita. Aku duwe kesibukan, Sita duwe kesibukan gitu. Kenapa tak jelaskan bahwa perempuan yang bekerja itu punya pemikiran, ini persepsiku pribadi ya teman-teman ya, punya pemikiran bahwa satu hal dalam kehidupannya itu harus diorganize sebisa mungkin, sedetail mungkin. Memang trade off-nya adalah dia tidak bisa meramut anaknya secara langsung. Tapi perempuan yang bekerja itu energinya dan cita-citanya itu bisa terluapkan dan tersalurkan. Lebih tidak represif terhadap aku sebagai suami yang juga bekerja dan berkelana untuk mencari penghasilan, untuk provide. Dan aku suka atau aku mencintai figur atau perempuan itu yang bekerja karena aku bisa banyak diskusi, knowledge-nya bertambah, knowledge-nya luas,
dalam banyak kasus di kehidupan itu aku bisa banyak ngobrol sama orang-orang seperti ini. Itu jauh sebelum aku menikah sama Mbak siapa ini namanya? Jasmine. Mbak Jasmine. Jasmine nomor 14. Kayak LC Jo. Nomornya Asu. Gitu. Oke. Itu sih. Gitu. Ya. Selanjutnya dijelaskan Mbak Sita sebagai wanita karir yang sekarang masih bekerja punya anak laki-laki yang sungguh aktif sekali. Betul sekali. Anak Anda itu ya Rangga R itu ya. Ranggar. Jadi sebelumnya disclaimer juga bahwa di sini nggak ada ini ya, nggak ada benar atau salah, apapun itu ya yang putuskanlah yang terbaik untuk keluarga gitu kan. Di sini semuanya jawaban benar ya gitu. Ya tergantung apa yang disepakati bersama gitu. Memang setelah punya anak mau bekerja atau menjadi ibu rumah tangga itu saya sarankan adalah percakapan yang dibicarakan gitu ya, dibicarakan atau dilakukan tuh sebelum menikah. Jangan ketika menikah terus duh kalau punya anak nanti gimana gitu. Menurutku itu wis kaset ngono kan, wis kadung. Justru sebelum menikah memang baguslah kalau ada galau-galau kayak gini gitu kan. Nah, Aku mendebat tuh. Bisa tuh. Aku bisa kayak setuju nih. Ya, ya. Ya bagus. Bagus ya? nggak apa-apa. Bisa bukan bagus. Oh iya. Maksudnya kapur Mas. Oh, kapur bagus. Barus. Lanjut. Barus anjing. Sampai neng Barus, lak-lakanku. anjing, sorry. Cabut mana, Cuk? Asu. Wis kan gak usah dengan kabel deh. Enggak ngomong iki lho ketarik-tarik dhewe lagi. Cadol kono. Ya, ya, wis. Cadol ndukur. Nah, Angel. Podo aktif koyo anakku iki. aku anakmu. Aku demi. Sing ngomong ngono aku suka dari penonton. Lo angel nyapih bapake timbang anake. Nah, kembali ya. Kembali. Iki ana wong sing berkonsultasi nih Mas. Iya, Kita kenapa fokus. kan malah bermesraan Lah, di iya. depan orang yang psikolog tae. Iya, sorry. Kalau mau takut ditinggal bermesraan. Ngono. Nah, kenapa kok menurutku itu perlu ya supaya nggak ada masalah di kemudian hari gitu kan. Jadi sebelum menikah dan terikat ya sudah sepakat kayak gitu kan. Nah, kalau yang terjadi di aku dan Bian memang itu percakapan itu sudah kita bicarakan dan kayaknya memang sudah kita sepakati gitu kan. Karena ya kita punya ibu yang sama-sama figurnya bekerja. Betul. Gitu kan, Iku sih dua-duanya mempengaruhi ya. aku. Iya. Gitu, ibunya dia bekerja bahkan sampai hari ini gitu kan, di usia tuanya ibuku juga, sehingga kita berdua sama-sama sepakat nih bahwa walaupun punya anak kayaknya memang harus kerja nih kayak gitu. Walaupun di awal-awal ketika Ranggar lahir aku sempat nggak bekerja ya gitu, sempat nggak bekerja karena memang fokus gitu kan, fokus ke anak. Nah, kenapa sih kok harus dibicarakan dan apa sih pertimbangannya pada waktu itu? Waktu itu pertimbangannya adalah ya satu itu adalah sisi finansial, itu sudah pasti. Kalau misalnya memang dalam keluarga misalnya dengan satu income aja sudah cukup, ya monggo gitu kan. Tapi kan cukup atau enggak itu relatif. Gitu. Sehingga ya enggak nanggung opo ka? Betul. Duit tanggungan keluarga apa enggak? Betul, kelambimu kudu piro, Ya. regane gitu kan. Ya itu semua relatif, cukup atau enggak relatif. Makanya di awal aku bilang bahwa nggak ada jawaban benar atau salah gitu, semua itu benar gitu, diatur aja sesuai dengan pasanganmu gitu. Yang satu adalah finansial, kedua adalah kesanggupan emosi, mental, psikis gitu kan. Kalau misalnya bekerja membuat kita lelah dan habis itu nggak bisa full ke anak, nah ini juga repot nih, karena bagaimanapun perkembangan anak itu juga penting gitu kan. Nah itu yang harus menjadi bahan pertimbangan gitu. Nah kalau aku ketika aku bekerja ini memang cukup banyak tantangannya gitu kan. Kebetulan memang karena aku sudah memilih untuk bekerja, maka tantangannya adalah menemukan pengasuh yang tepat gitu. Ketika aku nggak di rumah gitu kan, pengasuh yang tepat ini seperti apa? Pengasuh yang punya satu visi gitu sama aku. Misalnya cara parentingnya gitu kan, bagaimana kalau misalnya nih, misal contoh paling gampang, si anakku minta
minta sesuatu gitu, anggap aja apa ya, susu coklat ngono. Aku jarang ngoleh anakku susu coklat. Dek strict banget bro sebagai ibu. Aturan-aturan itu susu gak oleh coklat, gak oleh. Jarang boleh gitu. Oh, jarang boleh. Seminggu mungkin sekali lah ngono, Sabtu Minggu gula ngono. iku Ya, nek aku malah karena terlalu bebas. Aku dulu gak pernah peduli susu coklat atau putih ya, nek aku ya. Tak sedot aja gitu. Enggak, bukan sampean dak. Dak, amin. Aku gak urus Kudu lek sampean. Monggo disedot kabeh susu sing ono ning dunia Kadang iki. juga Loh, Dek, kadang kan kaget surprise kan kadang putih gitu kan. Coklat gitu. Kadang kan mbok raup pisan kan. Kadang rasa pete ya kan. Nah gitu, misalnya itu. Nah, aku harus yakin bahwa pengasuhku juga punya visi dan peraturan yang sama nih dengan aku gitu. Itu yang mungkin maksudnya yang cukup membantu aku dalam proses menjadi ibu pekerja gitu ya. Kalau misalnya career woman ketinggian lah. Ibu pekerja dan juga mengimbangi menjadi ibu di rumah gitu. Nah, sampai di penyesuaianku tuh sampai di satu titik bahwa aku paham bahwa pengasuh itu penting ngono kan untuk menjaga. Iki trade off karena dia berkarir, aku berkarir, sehingga harus ada pengasuh dan sampai di titik di mana lek aku komplain masalah pengasuh, dia jadi pengacara nih, Cuk. Bukan aku belani pengasuh ya, Iya, tapi maksudnya itu tapi dia berusaha. mementingkan psikologisnya pengasuh ini supaya yang dampaknya nanti ke Klarifikasi. anak. Ini oleh dadi ajang klarifikasi kayak gitu. Iya. Bukan mementingkan ini, cuman ketemu di tengah Iya. gitu. Karena- Terkesan akhirnya tidak sepakat kalian. Sepakat. Tidak sepaham Mas Bian. saat masalah itu akhirnya dia lebih berpihak ke seolah-olah di matamu lebih berpihak ke Seolah-olah, tapi aku sana. ngerti. Betul. Tapi aku Nah, ngerti. Ya. Karena apa? Karena menurutku ketika misalnya nih aku saiki akeh bro kasus-kasus pengasuh menganiaya anak Ono itu sing sampai biru moto itu ya kan. Ternyata Krishna. Emang enggak jadi pengasuh tapi biru aja. Aku serius, Cok. Sorry. Gak Sorry, teli. Ya oke. Gitu kan. Sumpah si mancing bojomu. Itu mana gak dikancing bojomu. Aku gak metu Krishna. Karena itu kaya wes tak ae pancingan aku. Pancing. Chemistry bro. Lampu. Nah, apa itu jenenge tutut dia aku mau ngomong. Krishna. Karena Oh, ono sevisi. pengasuh. Ono pengasuh sing kasus-kasus Oh, iya. pengasuh. Anthony. Kenapa iki? Krishna. Iya, pengasuh yang menyakiti anak kayak gitu kan. Jadi menurutku selain well-beingku sebagai orang tua, Bian dan juga pengasuhnya ini ngono ojo sampai DE bete ngono loh. Nah, salah satunya ini kan memang semua menjadi ibu rumah tangga itu ada yang dikorbankan, yaitu cita-cita menjadi ibu pekerja juga ada yang dikorbankan, yaitu ya ini ya Tumbuh hal-hal kembang seperti anak. ini betul. Nah, disampaikan itu ya, aku menjaga moodnya pengasuhku ini gitu kan, supaya dia nggak bete-bete banget gitu loh. Aku iku mas, mulai kerja, aku iku sampai ngapalno jadwal kereta line Supas sampai line Sindro. Ngerti komuter. Komuter line Supas sampai line Sindro. Aku Apa kerja ning TP kan. di Aku kerja Pakuwon. di TP gitu Pakuwon. kan. Om aku ning Waru. Oh, di Ngono. Waru. Jadi ya harus kan suruh rutene Waru. nang Ayani. Aku nang Ayani njupuk frontage ngono kan. Nah, aku iku ngitung komuter line Supas sampai line Sindro iki lewat ning Ayani ngarepe RSAL iku jam piro ae ngono kan. Lek line Supas iku 18.32 tutuk Gubeng. Oke. Nah, lewat ning rel ngarepe RSAL iku 18.43-an lah. Kamu sampai ngapal jamnya itu detail. Tak apal, kenapa? Ri. Karena Aku sih ketika tak suruh gitu, respect lur. karena Lur, ketika ono teknologi jenenge Google. Apa Kan iku? iku mending mbok capture jadwale. lo enggak tapi wis apa? Iya. ngono lho. Iya. Oke. Terus mari ngono. KKB tentang komedi Mas. Iya, maaf. Enggak, terus mari ngono wis kan.
Kenapa kok iku tak apalno ngono? Apa kok aku ngepasno ambek jam iku? Karena ketika kereta iku lewat, aku iso nyolong waktu mulai kerja iku luwih banter ngono lho. Kok bisa? Kan aku nunggak kan dia lewat nih, lewat kereta kan palang ditutup. Jadi gak ono kan kini lampu hijau terus tuh yang lurus ke arah warung. Oh, kalau begitu lewat jadi kamu 18 berapa Ya gitu. gak sampai kayak ngono, ya pokoknya dipasno ae. Gak sampai wah iki ngene. Gak ngono. Lebay kon niku aja Lah deh. iya. Lanang taek kon niku. Makane. Nah, wis. Tak kenal koncoku lho. Anak kiai. Tapi aku sih Anak kiai. Tapi aku- jelas-jelas beto aku. tapi aku ateis, Mas. Terus. Ya iku supaya aku iso mulai luwih cepet. Oke. Ngono. Oh, Supaya dengan kamu menghafal jadwal kereta itu lewat jam berapa aja, sehingga kamu tahu tuh kapan palang ditutup sehingga lampunya hijau kabeh. betul ngono. Perjalananmu jauh lebih cepat. Luwih cepet. Keren Aku Wis lah. Engko bengi lho kok apa? Engko bengi ae. Kon kan gak ngekos sih, bingung heran Iki aku. jenenge menabung izin. Wah. Terus. ya iku ya terus Nyolong akhirnya gitu. aku Untuk nyolong apa itu? Apa Supaya- fungsinya kamu pulang cepat? supaya aku bisa bertemu dengan anakku sebelum dia turu. Oh. Kayak ngono. Aku kudu ketemu bendino iku aku kudu ketemu anakku sebelum dia turu dan aku gak oleh budal kerja sebelum anakku tangi. Sebelum anakku Iya benar. tangi ya bener ya. Heeh. Aku harus ketemu DE sebelum dan sesudah aku kerja. Kayak ngono. Dan aku selalu pamit sampai DE karena apa ya restune DE anakku iki sangat penting buat aku ngono ketika aku Buat mood bekerja. ya terutama ya. Terus tuh gak Mood. penting berarti. Loh, itu pasti dong. Nah, Sorry le, iki kudu klarifikasi mentolo iki wisan. Tahan ket mang iki. Mending kon fokus mbak restu bumi dah. Dewa. Iya, sing dua apik itu. ngono. Oke. Gitu, Mbak. Jadi memang selalu ada yang dikorbankan. Nah, kebetulan kalau ini trade off-ku adalah atau maksudnya hal yang Trade harus off itu bayar salah satu. hal yang tidak harus tak tukaran. Ya. hal yang harus tak tukar adalah ya iki kejar-kejaran sama waktu, menjaga moodnya apa pengasuhnya anakku kayak ngono. Dhewe wis tak anggap keluarga aku dhewe salah satu hal yang tak perhitungkan ngono kan dalam pertimbangan dan pengambilan keputusanku. Benar. Kayak ngono dan puji Tuhannya ya aku mendapatkan saat ini pengasuh yang baik lah ngono. Yang maksudnya ya itu yang menurutku bisa menjadi pertimbangan ketika memilih jadi- untuk menjadi ibu pekerja gitu. Karena jujur menjadi ibu pekerja ya yang dikorbankan cukup Banyak. iya banyak gitu. Iya pun aku tahu pasti ibu rumah tangga juga banyak yang dikorbankan ya. Oke, Kayak Bang. gitu. Aku 8 bulan awal menjadi ibu rumah tangga ya aku merasa ya itu yang dirasakan oleh mbaknya ini adalah aku pengen nih kerja kayak gitu. Stres ya. Ya lumayan tapi enggak sing wah enggak sih. Tapi gitu. mangan lemah. Enggak ya, enggak sampai mangan lemah. Aku ateis, Mas. Enggak ono hubungannya mangan Oh, lemah. iya, sorry. Mbak ateis. Kayak ngono sih. Oke, Jadi oke. silahkan menurutku itu semua itu pasti ada pertimbangannya gitu. Iya. Apapun itu disesuaikan dengan keputusan yang disepakati bersama dan restu suami, restu anak itu penting. Kalau misalnya dirasa anak ini nggak bisa ditinggal gitu, kayak dia abot banget ngeterno ibu kerja, ya mungkin berarti dia memang belum siap gitu Ya. ya. Emang ada yang harus ditunda ya kan memang menjadi ibu sudah ini ya nggak hanya menjadi ibu sih, Satu menjadi paket lah. orang tua itu Ya. kan udah satu paket dengan resiko-resikonya. Benar. Seperti itu sih, itu kalau dari aku gitu. Jangan kan orang tua sing ngake resiko nih. Orang utannya juga akeh resiko. Waduh. Salah satu tadi PSK kan. Iya cuk, Acur, dicukur cuk. acur. Bangsa tahu kelakar kaget cuk. Oke. Kalau aku nih, aku tipe orang yang tidak terplan, tipe orang yang sangat susah bekerja dengan kesepakatan. Makanya jadinya seniman. Nek kalian kan bekerja di korporasi ya, maksudnya disiplin secara waktu dan itu enggak masalah ya, tergantung kitanya kemana. Makanya aku di awal obrolan itu sih nggak pernah sampai istriku ngomong ke depannya kamu harus nggak kerja, kamu harus kerja dan segala macam enggak. Aku let it flow aja. Oh. Jalan aja gitu. Karena menurutku pernikahan itu adalah seni tertinggi dalam hidup. Asik banget. Kamu melukis, kamu nyanyi, kamu apa, itu si ono tekniknya Pak. Tapi cuman pernikahan, sing senine gak ono buku panduannya. Iya. Tapi semua orang berhasil dengan caranya masing-masing. Iya.
Setuju Itu sih. menurutku. Nek gak berhasil cuman cerai kan. Dan nikah mana yo koyo mek ganti kanvas sebenarnya gitu. Cuma sing gak angel kan ono harta kono gini. Ya, ono- lah Islam. gitu. Nah, di awal pernikahan istriku nggak kerja. Gitu dan bener juga akhirnya istriku stres karena sebelumnya dia jadi asisten dokter gitu-gitulah. Aku yang kerja, aku memprovide semuanya, dia ngurus rumah ternyata stres. Cuman akhirnya banyak yang orang lupa tentang pernikahan yaitu kita juga punya sharing emosi. Ini yang harus dilakukan juga. Oh iya benar. Baik pasangan laki maupun pasangan perempuan, kalian harus sharing emosi, sering-sering bertukar pendapat, sering-sering bertukar pikiran sehingga satu sama lain merasakan emosi bahagia yang sama di posisinya masing-masing gitu. Itu yang tak lakukan sama Lila. Aku di luar juga stres loh Kak ketemu kalian gitu. Begitupun Lila, aku di rumah juga stres nih, cuman sekotak doang tapi gak ngerti bojoku kemana gitu. Pada akhirnya sharing emosi ini yang membuat akhirnya situasi rumah tangga jadi dinamis tuh. Kalau di tahun pertama Lila nggak kerja, di tahun ketiga pernikahan Lila jualan basreng, ingat gak? Ya enak iku. Nah kerja tuh nggak harus apa namanya? Nggak harus di kantor kan Ya. gitu. Karena aku Betul. nyuntui kan. Yo. Gitu. Betul. Jadi untuk menjadi wanita karir juga dipertanyakan dulu gitu. Karena ini nggak ada salah bener ya. Semua akan benar dengan caranya masing-masing. Di tahun terakhir ini aku lagi bangun belum jalan tapi deodoran spray. Yang dimana nanti ya CEO ini bojoku semua yang ngatur. Tapi aku lihat dari jauh. Oke. Itu setelah kondisi rumah tanggaku, Elsie udah gede, punya adik, ternyata dia sayang banget sampai adik, bisa bantu ngurus. Sedangkan aku setuju kenapa dia jadi stres banget sebagai seorang perempuan karena wanita yang mempunyai karir ketika diputus dan menjadi ibu rumah tangga, stresnya tuh luar biasa, Pak. Akhirnya ngurus anak yang jadinya harusnya happy dengan setiap pertumbuhannya dan kelakuannya, itu jadi sesuatu hal yang nyebelin. Jadi istriku pernah karena saking rewel LG umur belum setahun dia sampai kamu itu minta apa sih gitu. Aku pulang kerja kesel belum terjadi sharing emosi awal-awal nikah. Itu tak cekel tuh sikil LG. Kamu nek gak iso ngurus mending tak banting arek iki gitu. Gitu. Bener-bener wis tak tarik gitu. Karena aku sekejam itu ya. Karena kan aku tidak di Kayak korporasi yang bayam. lama. Jadi tak tarik gitu. Lila wis ketakutan akhirnya dia sing menghandle itu. Nah, maksudku kalau memang nggak siap, kamu bisa minta tolong aku daripada kamu mengeluh ke anak sing jelas-jelas gak apa-apa iki. Gitu loh maksudku. Cuman memang bahasanya berbeda. Nah, pada akhirnya perempuan yang terbiasa punya karir, dia akan merasa percaya diri saat dia punya value. Betul. Pendapatan apa itu yang ternyata membuat istriku nggak insecure. Akhirnya jarang tukaran, jarang curiga dengan masalah-masalah yang sepertinya memang nggak pernah ada gitu. Nah sekarang nih fokusnya ke sampean, bisa pakai caranya Sita dan Bian untuk membicarakan itu seperti apa keputusan untuk kedepannya. Nek aku gak usah diobrol no, tinggal lihat kondisi nih, situasi nih, mana yang lebih penting dulu. Karena jadi orang tua, bener kata Sita, pasti ono yang dikorbankan, pasti wanita karir. Bujang ngambek bapak lho yang dikorban no. Bujang iso wah metuwe kok karaoke nandi-nandi. Nek rumah Bisa. tangga kan karaoke ini kudu private tuh. Sing ono nang apa parkiran kok plat nomor iso diganti tuh. Gitu. Pengalaman. Anjing. Gitu. Jadi ya menurutku ya memang mana yang cocok dengan kondisimu aja gitu. Jadi untuk sekarang nggak usah memutuskan jadi ibu rumah tangga atau wanita karir dulu karena itu sangat pilihan yang sangat stres menurutku bagi sampean. Yang terpenting adalah ngobrol sama suami. Kondisinya ini gimana? Ya diobrolkan dulu memang tahap pertama itu. Aku kondisinya gini nih. Ayo kita berbuat apa? Jangan jadikan saklek karena tahun kedua bisa berubah tuh. Iya kan? Iki koyoke pendapatan kurang iki. Anak-anak ini pinter-pinter dan nurut-nurut, cuma mangannya kok tempe terus ya. Keripik tempe. Mulai itu Anjing. dinamika Betul, keputusan betul. dijalankan gitu. Menurutku ya jangan lupa pernikahan juga sharing emosi. Ya, sih. aku setuju sih Mas Firza tadi bilang rumah tangga itu berhasil dengan caranya sendiri-sendiri. Wih, masuk cocotin Mas apa iki? Siapa? Ini. Saras, Kalau lanang kok saras. Felix.
Beli. Moncos. Ganti meneh. Moncos, ngerti gak moncos? Gak ngerti. Sinang amigos, senjata yang ngupil-ngupil di Udah. Ya jadi memang benar ya Mbak ya. Jadi memang yang harus diobrolkan di awal dengan suaminya adalah itu dulu. Bahwa sik kon cukup gak urip dengan cukup dan bisa gak hidup dengan pendapatan segitu. Dimulai dari situ. Oh bisa nih gitu. Tapi kon duwe cita-cita gak untuk berpenghasilan atau bervalue seperti yang disampaikan Mas Firza tadi gitu ya Mas ya? Benar. Itu sih. Ada satu lagi penambahan nih. Seseorang itu semua ya, perempuan laki-laki iki mumpung gak ngeklaim ateis kan, Mas. Aku iso masuk dari cara agama Iya. tadi ya kan. Ngeklaim LDI deh. Kita itu diciptakan dan diberi kemampuan untuk memimpin, minimal memimpin diri sendiri. Sita sebelum nikah sama Bian pasti mimpin diri sendiri kan, nge-manage, melawan nafsu, melawan pikiran-pikiran jahat gitu untuk menjadi Sita yang anggun sesuai dengan programmu nih. Aku nek pingin Sita terlihat anggun dan lain-lain gitu, aman gitu. Sama seperti laki-laki juga memimpin dirinya, memimpin rumah tangganya seperti apa itu sebenarnya kalau manusia diciptakan sebagai pemimpin, kita harus ingat pemimpin itu gak pernah tolah-toleh. Pemimpin itu fokus ke tujuan, Mbak. Nahkoda kapal gak pernah ada tolah-toleh. Kapal liya wis teko ngarep rek, aku kudu ngejar. Enggak. Semua berjalan dengan ritmenya masing-masing. Iki lek lahirnya pegel ngene biasanya. Oh iya, benar. Tolah-toleh. Benar, karena takutnya tengeng, Mas. Ya. Nah, maksudku kalian boleh berlomba-lomba dalam karir, kalian boleh berlomba-lomba dalam prestasi di tempat kerja, tapi jangan pernah berlomba-lomba dalam urusan pernikahan. Oh, masuk. Karena bukan perlombaan. Bukan perlombaan, Bro. Kembali lagi, pernikahan bukan tentang siapa yang tercepat dan siapa yang terlambat. Pernikahan itu tentang sopo sing suwi-suwi gak cerai. Wes iku. Pal potong kayak TikTok nih, lucu sih tas. Gak cerai ternyata Katolik ajane. Katolik tapi biru kabeh. Anjing. Maksudku gitu. Jadi untuk pernikahan stop menggunakan metode seperti kerja, tolah-toleh, membuat perbandingan yang dimana itu sebenarnya akan bikin stres dewe. Fokus aja sama jalanmu, sama tujuanmu, sama ritmemu, sama waktumu. Karena rumah tangga itu ya kamu yang ngatur, kamu yang menjalankan. Jadi jangan pernah dibandingkan dengan satu sama lain. Ketika perbandingan itu ada pun jangan terlalu dirayakan. Koyok, koncoku menurutmu secara persepsi dia rumah tangganya lebih di bawah daripada kita. Nggak perlu terlalu dirayakan. Nah ada yang lebih tinggi juga nggak perlu terlalu dirayakan. Iki tentang aku, bojoku dan anak-anakku. Kenapa aku harus lebih kelihatan mesra depan orang lain? Kontol lah, capek lah. Tiba-tiba kontol lu. Capek bro. Iya. Nek kerjaan boleh. Target nih. Wah, wis 80%, aku sih 60 kejar gak apa-apa. Iya, lek pernikahan. Karena berhubungan ambek gaji. Benar. Iya. Nek pernikahan gak iso Kudu bro. lomba. Iya, Sita ambek Bian wis duwe anak lanang. Aku kudu sepopo sampai duwe anak lanang. Waduh. Terus nek duwe anak lanang ketika anake wis selikur. Tapi ada loh kompetisinya sekarang tidak di pernikahan loh bro. Apa? Di tumbuh kembang anak. Fuck you sih. Itu nanti kita bahas di episode lain Iya, ya. iya, aku tetap nggak ngambil itu tuh. Aku tetap anakku bebas nak. Bapak yo bebas Iya, milih iya. kerja opo, bapak yo bebas urip koyo opo gitu. Gitu ya Mbak ya. Wong bapak gendeng. Ya udah teman-teman, terima kasih. Sit, makasih lagi ya. Ya. Next Makasih time lagi ya. kita Iya. ketemu ngobrol lagi ya. 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 Lucu banget. Nih Sita kan ini nih sudut Apa pandangnya psikolog juga. Dia kan juga mempelajari psikolog. Takutnya ntar meskipun dia perempuan kurang valid, bojoku bro. Ya, ayo aja mas. Iya. Harus Mbak Lila. harus ada. Lucu Harus banget ada. tuh Lila celatu Sampurna kabeh harus kon. masuk. Celatu kabeh kon. Enggak bener iku. Si bener Mas- wae karir nurut sampe wong lanang. Nah, tadi Madura ya. Ya wis lah. Terima kasih ya Sid. Sehat-sehat. Buat Sehat-sehat, anaknya teman-teman. juga. Support untuk wanita berkarir juga support, Ya. wanita rumah tangga juga support. Saya respect terhadap semuanya. Oke. Betul. Terima kasih teman-teman, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.